Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada pembelajaran hari ini kita masuk ke tema pertama, organ gerak hewan dan manusia. Subtema kedua, manusia dan lingkungan. Pembelajaran kelima. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian Pak Guru tak bosan untuk mengingatkan semuanya tentang protokol kesehatan. Nanti kita juga akan belajar tentang otot manusia, lalu tantangan belajar. Sudah siap? Yuk kita masuk pada protokol kesehatan ya. Untuk selalu ingat menerapkan protokol kesehatan nih dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, tetap menjaga iman, imun, dan aman kita ya. Oke, coba kita perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa ya? Ya, ini nampak Pak Tani sedang menggemburkan lahan taninya ya. Apa yang dia lakukan? Dia memegang cangkul dengan kedua tangannya. Ya, tentu badannya berdiri, ditopang oleh rangka tubuhnya, dan dibantu sama apa? Nah, ini dia nih. Dibantu sama otot. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang nih. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Ya, coba kamu amati aktivitas sehari-harimu pada saat memegang sebuah benda. Organ tubuhmu yang paling berperan itu adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Terdapat 3 jenis otot. Pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos yang pertama itu waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom, ya, atau saraf tak sadar. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Ya. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Inilah ciri-ciri otot polos. Lanjut ya, kita ke otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Ya, dia menempel pada rangka ya. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka.
Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Ya, ciri-ciri otot lurik. Pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, mempunyai pigmen mioglobin. Inilah otot lurik. Oh iya, tambah satu lagi ciri-cirinya, inti sel yang berada di tepi. Yap, lanjut ke otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Kalau berhenti, manusia akan meninggal gitu ya. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Fungsi otot antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan manusia yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis, seperti pernapasan, gerak pencernaan, makanan, melalui sistem pencernaan dan detak jantung. Kalau yang disengaja seperti kita memegang, kita berdiri, membungkuk, dan lain-lain gitu ya. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Baik, kita masuk ke tantangan belajar kita ya. Setelah kita belajar tentang otot, apa yang kamu lakukan agar otot pada tubuh manusia tidak cedera nih, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun saat berolahraga. Ya, kadang otot bisa cedera ya dalam kegiatan sehari-hari nih. Ataupun saat mau olahraga gitu. Apa yang kamu lakukan agar terhindar dari cedera tersebut? Lalu nih, kamu tahu nggak sih kaitannya tentang kerja otot dengan menggigil? Pernah nggak kamu menggigil atau pernah nggak melihat orang di sekitar kamu menggigil? Apakah ada kaitannya tentang kerja otot? Ya, bisa dijawab di kolom komentar ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Tetap semangat dalam belajar. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.